Lalu dari mana pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala mesti berkontradiksi sifatnya dengan makhluk? Dari mana? Ya, semua itu dari pemikiran-pemikiran di luar Islam. Siapa lagi kalau bukan dari Plato dan Aristoteles. Kalau kita lihat, memang di abad ke-8 itu, pada dinasti Abbasiyah, itu diterjemahkan banyak karya-karya Yunani diterjemahkan di dalam khazanah keilmuan Islam, baik dari kedokteran dan juga dari pemikiran diterjemahkan. Dan seperti Al-Kindi misalnya, ya, menerjemahkan banyak kitab-kitab Plato, buku-buku Plato ke dalam khazanah Islam. Oleh karena itu, kita tidak heran ada kesamaan pemikiran antara para filosof Muslim dengan pemikiran Plato dan Aristo. Banyak kesamaan di antara mereka, karena para filosof menerjemahkan kitab-kitab mereka dan mengambil ilmu dari sana. Makanya terjadi banyak kesamaan, ya, mengambil hal-hal yang bukan di luar Islam dari orang yang tidak mengenal Allah dan Rasulnya, tidak mengenal Al-Quran, lalu kemudian diimpor ajaran ini, ide-ide ini ke dalam akidah Islam. Sangat berbahaya. Aristoteles misalnya dalam kitabnya Metafisik itu menyatakan gagasan bahwa Tuhan adalah penggerak yang tidak bergerak, mengatur segala sesuatu yang bergerak di dunia ini, tetapi dia tidak bergerak, hanya berpikir, ya, tidak berbuat, berpikir tentang pikirannya sendiri. Lalu kemudian muncul pikiran yang pertama atau ide pertama, muncul pikiran yang kedua, yang mereka masukkan dengan pikiran pertama, pikiran kedua adalah ciptaan. Tetapi mereka tidak katakan bahwa Allah mencipta. Karena kalau Allah mencipta, menghendaki pergerakan, dan pergerakan dan ciptaan, ya, mereka katakan itu adalah makhluk. Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk, harus berbeda. Kalau dunia ini adalah bergerak, alam-alam ini bergerak, maka Tuhan tidak boleh bergerak. Maka mereka katakan bahwa Tuhan pencipta itu berpikir, tidak menciptakan. Ya, atau dalam bukunya Metafisik menyatakan bahwa Tuhan tidak menciptakan dan tidak mengetahui tentang partikuler, hal-hal yang kecil di dunia ini. Ya, alasannya sederhana, bahwa kalau Tuhan mengurusi atau mengetahui hal-hal yang partikuler, maka partikuler itu senantiasa berubah. Nanti terjadi perubahan pada zat Tuhan, misalnya seperti itu. Hal-hal aneh seperti ini datang dari pemikiran Plato dan Aristo, lalu kemudian diimpor dalam akidah Islam. Bagaimana bisa? Sungguh sangat mengerikan, ya. Sungguh sangat mengerikan, dan ini dijadikan landasan akidah teman-teman kita Asy'ariyah. Oleh karena itu Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Da'rut Ta'arud itu banyak itu menyebutkan, mengkritik, ya, Aristo, Plato. Misalnya Syekhul Islam dalam kitabnya Da'rut Ta'arud jilid 8 itu menyebutkan bahwa wa ma Plato wa Aristo fa innahuma wa man tabi'ahuma kal Farabi wa Ibn Sina wa ghairihima khalafu ma ja'at bihi ar-rusul wa min al-iqrari bi anna Allah khaliqu kulli syai'in wa bi anna Allah ya'lamu juz'iyat. Bahwa adapun Plato dan Aristo dan siapa-siapa yang mengikuti mereka seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, mereka menyelisih apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka katakan bahwa Allah tidak menciptakan, Allah tidak menciptakan, dan Allah tidak mengetahui persoalan juz'iyat, partikuler. Ibnu Sina, Al-Farabi dikritik semua oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Naqdul Mantiq, beliau mengkritik, ya, mengatakan bahwa Asy'ariyah dan Mutakalimin itu menjadikan pemikiran Plato dan Aristo sebagai landasan akidah mereka. Adapun para filosof, mereka terpengaruh, ya, banyak mengambil pemikiran Plato dan Aristo ini dalam akidah mereka. Misalnya Ibnu Sina dalam kitabnya Isyaratu wa Tanbihat itu menyebutkan bahwa innal wajibal wujud ya'lamu juz'iyati ala wajhi kulli, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang dia sebut wajibul wujud, yang wajib keberadaannya, itu juga aneh, ya. Nanti kita akan bahas hal seperti ini. Ibnu Sina katakan bahwa Allah mengetahui juz'iyat dalam konteks yang kuliah, yang umum saja. Adapun yang juz'iyat, Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui. Alasannya seperti yang dikemukakan Plato, bahwasanya jika Allah mengurusi atau mengetahui yang juz'iyat, juz'iyat itu senantiasa berubah, maka terjadi perubahan pada zat, ya. Hal-hal seperti ini yang dibawa, yang kemudian dipakai oleh teman-teman kita Asy'ariyah. Alhamdulillah orang-orang awam tidak seperti itu, ya. Alhamdulillah orang-orang awam kita berada di akidah yang benar, ya, bukan akidah seperti ini.
Orang-orang awam kalau ditanya tentang Allah, mereka simpel. Mereka simpel. Allah di langit, Allah mendengar, Allah melihat. Mereka tidak kenal itu a'rad, mereka tidak kenal itu tarkib tajim, ikhtisas, kalam nafsi, mereka tidak kenal itu. Alhamdulillah, orang-orang awam kita berada di atas akidah salaf. Ya, ini juga dalil ya, bantahan buat mereka bahwa Asy'ariyah adalah umat yang paling banyak. Umat yang paling banyak bagaimana? Umat Islam, ya apalagi yang awamnya yang menjual sana di pasar, itu tidak ketahui kalam nafsi. Bahkan mereka kaget kalau kita katakan kepada orang awam, engkau tahu tidak bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah, itu bukan. Mereka mungkin marah ya. Apalagi misalnya mereka sudah capek-capek hafal Quran, ternyata yang mereka hafal bukan firman Allah secara hakiki. Wah, mungkin kita bisa ditonjok ya. Ya, intinya hal-hal yang mengharuskan kontradiksi antara pencipta dengan makhluk ini bukan bersumber dari ajaran Islam, tetapi ini bersumber dari pemikiran filsafat Yunani, Plato dan Aristoteles dan sejenisnya dan murid-murid mereka seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan juga dari kalangan Asy'ariyah seperti Al-Amidi, seperti Fakhruddin Ar-Razi, Al-Juwaini, Imam Juwaini. Bukan berarti kita menyepelekan ya, atau menjatuhkan atau menganggap mereka sebagai ahli-ahli neraka, bukan ya, yang kemudian diimpor ke dalam pemikiran Islam. Dan kemudian pemikiran seperti ini tidak berhenti ya. Itulah bahayanya kalau kita menggunakan akal ya, karena akal itu tidak berhenti, berpikir terus dan berkembang terus ya. Misalnya Aristoteles dengan pemikirannya seperti itu diambil oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina mempernak ya, membuang yang perlu ia buang yang ia anggap bertentangan dengan akidah Islam, seperti pemahaman Aristoteles tentang abadinya, azalinya ya, tiada akhir dan tiada awal alam semesta ini. Ibnu Sina tidak mengambil itu, tentu ia buang ya, tentu ia buang pemahaman itu, dia ambil saja yang ia anggap sesuai dengan akidah Islam, misalnya seperti itu. Tetapi Ibnu Sina terpengaruhi, juga ikut-ikutan menyatakan bahwa Allah tidak mengetahui perkara yang partikuler. Ini kemudian dibantah oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah ya membantah ya para filosof-filosof Muslim seperti ini. Dan Mu'tazilah sendiri kita kenal ya, kelompok dalam Islam yang juga menggunakan ya kaidah-kaidah akliyat, kaidah-kaidah daruriyat. Mereka itu menolak ya, banyak sifat-sifat Allah. Mereka hanya jadikan satu sifat bagi Allah saja, yaitu sifat ilmu. Pendengaran, penglihatan, apa semua itu kembali kepada ilmu. Oleh karena itu mereka jelas musuh sekali dengan para filosof. Para filosof Muslim mengingkari ilmu Allah pada persoalan juz'iyat. Ya, Mu'tazilah datang dengan bantahannya. Dan Mu'tazilah ini sendiri, kalau kita lihat akidahnya, mereka ini berakidah Jahmiyah ya, Jahm ibn Safwan, yang mana Imam Ahmad rahimahullah telah menyebutkan sanad akidah ini dalam kitabnya Ilal fi Ma'rifatil Rijal, Al-Ilal. Imam Ahmad menyebutkan akidah Jahm bin Safwan, yang mana ini merupakan akidahnya orang-orang Mu'tazilah, menafikan banyak daripada sifat-sifat Allah. Bahwa Jahm ibn Safwan mengambil akidahnya dari Ja'ad ibn Dirham. Ja'ad ibn Dirham mengambil akidahnya dari Abana ibn Sam'an. Abana ibn Sam'an mengambil akidahnya dari Talha ibn Masraf. Kemudian Talha mengambil akidahnya dari Labidah ibn A'sam. Labidah ibn A'sam, siapa dia? Adalah orang yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Yahuda, orang yang pernah menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat ada kesamaan antara akidah orang-orang Yahudi yang menyihir Nabi ini ya dengan akidahnya Plato dan Aristo. Sama-sama mereka menganggap harus ada kontradiksi antara pencipta dengan makhluk, antara pencipta dengan makhluk. Kemudian akidah Jahm ibn Safwan ini yang dipromosikan oleh Mu'tazilah, ya, meniadakan banyak sifat, mengembalikan banyak sifat kepada sifat ilmu saja, itu dibantah oleh ya, Ibnu Kullab. Ibnu Kullab ya, dalam kitabnya misalnya Ar-Risalah fi Raddi ala Mu'tazilah, beliau katakan bahwa orang-orang Mu'tazilah ini menyangka bahwa jika ditetapkan sifat-sifat misalnya Rahman, Rahim, sifat Sami'ah, sifat Basir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menyangka bahwa nanti akan terjadi penambahan pada zat. Dan ini kejahilan, kata Ibnu Kullab. Bagaimana mungkin sifat itu menjadi berubah
tambahan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qulab katakan bahwa ini kejahilan. Ya, karena sifat itu harusnya bersama-sama dengan zat. Tidak mesti banyak sifat lalu kemudian bertambah zatnya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan, apapun yang kalian doakan dengan nama-nama Allah, maka semua itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian doakan Ar-Rahman atau Ar-Rahim, itu semua adalah ya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Ar-Rahman satu zat, Ar-Rahim satu zat dan lain sebagainya. Nah, di sini kritikan Ibnu Qulab ya, kepada Mu'tazilah. Ya, kemudian Asy'ariyah sama dengan Ibnu Qulab dalam persoalan ini. Nanti terakhir baru kemudian banyak terjadi perbedaan. Tapi ala kulli hal semua ini mereka landaskan pada akal semata, pada penelusuran akliyat semata, ya. Yang kemudian mereka timbang dengan itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dibuat Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya bahwa semua dalil dari Asy'ariyah tentang penolakan mereka terhadap sifat itu kembali kepada tiga saja, yaitu dalil tentang a'rad, kemudian hujjah tarkib wa tajsim, dan al-ikhtisas. Yang mana ketiga ini kalau kita ramukan lagi menjadi satu, mempunyai satu kesamaan, yaitu dalil tanakut atau dalil kontradiksi. Keharusan adanya kontradiksi antara pencipta dan makhluk. Yang mana ini tidak dikenal dalam ajaran Islam. Ini tidak dikenal dalam ajaran Islam. Demikian dulu beberapa yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.